Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good siang menjelang sore untuk semuanya. Oke teman-teman, ini aku sepilkan makan siangku, tapi aku makannya tuh sore ya. Sekarang udah jam berapa Taiwan? Kayaknya udah jam 13.43 ya. Makanku tuh agak lambat. Oke teman-teman, aku sepilkan makanku di Taiwan ya. Jadi intinya gini teman-teman, kita tuh kerja di luar negeri ya. Kalau kita tuh nggak suka persediaan bos, ya udah kita beli saja sendiri ya. Karena apa? Karena kita tuh punya gaji, punya uang, pengen makan enak makan. Karena apa? Aku bukannya tidak disediain bosku ya. Persediaan dari bosku tuh full, aneka daging. Cumi-cumi ada, daging sapi ada, daging ayam, ikan laut tuh full. Bahkan yang sudah matang siap santap ada yang ikan panggang, ada cumi-cumi juga, dan sayuran matang sudah ada juga. Tapi aku tuh lebih suka makanan ala Indonesia. Jadi yaudah aku pengen apa beli, pakai uangku sendiri. Kalau ala Indonesia aku yang menyediakan. Kalau ala Taiwan, bosku yang menyediakan. Tapi aku lebih suka makan ala Indonesia teman-teman. Tapi kalau ini cabai semua yang menyediakan bosku, selalu full satu kantong kresek. Nah aku sepilkan dulu ya yang persediaan dari bosku. Nah tuh ada cumi-cumi, ada ayam, ada ikan laut, ada daging sapi ayam, dan ini ada es bubur kacang hijau ketan hitam, dan itu ada telurnya ikan. Ya, terus kita buka di sini, di kulkas ini. Nah, ini coklat Jepang, dua kotak nih. Bosku nyediain, disuruh makan aku sama bu bosku. Nah, ini ada roti ya, roti. Dan ini ada neja, disuruh minum aku sama bu bos. Dan di situ masih ada makanan banyak. Tuh ada ikan panggang, ada sayur juga. Dan ini juga ada sayur matang. Dan itu ada apa tuh? Roti juga. Dan tuh ada aneka buah, ada macam dua ya, buah yang manis-manis tuh nggak tahu namanya tuh. Ada apel juga, dan ini ada sup kerang dan gambas. Dan ini ada ikan, ini persediaan untuk masak malam. Nah itu ada cumi-cumi sudah matang. Dan di sini ada anggur dua nih ya, anggur hitam. Dan di sini ada sayuran, ini ada tahu, ada apa nih, tahu putih. Dan ada jamur yang warna coklat-coklat gitu teman-teman, jamur apa? Nggak tahu. Dan ini ada daging sapi yang kering full tuh, lihat tuh kotaan nih teman-teman, lihat kan tuh. Dan ini juga ada makanan namanya columping, kemarin tuh bosku beliin, dan itu ada sayur, nggak muat kulkasnya sampean di bawah. Nah mari kita lihat di bawah ya, full aneka sayur, aneka buah ada tuh, ada gula merah, ada gula putih. Dan di situ ada asam Jawa, aku bawa tuh dari Indonesia. Nah, udah banyak. Ini di sini tuh ada buah-buah jambu, ada macam-macam ya. Sampai nggak muat tempatnya, sampai buahnya tuh ditaruh di sini tuh. Nah, itu yang jeruk lioting. Dan ini disediakan aneka minuman Indonesia juga ada, baru habis pagi. Biasanya disediain sampai 5 bungkus untuk persediaan sarapan pagi kita ya. Ya, mari kita ke sini. Nah, teman-teman, kalau aku tuh pengen makan ala Indonesia, ya udah aku beli sendiri nih. Aku kemarin lusa ya, aku tuh beli di toko kelontong Taiwan. Semua tersedia ala Indonesia ya. Ini kecap ABC Indonesia juga ada, saus ABC Indonesia juga ada di toko Taiwan ya, kelontong Taiwan. Nah, tapi ini udah habis. Nah, kan aku sekalian ke pasar gitu loh. Buang sampah ya pasan. Terus aku nggak bawa uang, aku hutang itu 215 NT sudah aku bayar, tapi ya kemarin malam aku hutang, besoknya langsung aku bayar gitu. Nah, ini aku beli kecapnya 1, kedelainya 1 bungkus, terus beli santan. Bukan santannya apa? Kelapa parut, sudah aku buat masak ini zadah sama urap-urap ini. Dan yang kapan itu sisa juga, masih sisa. Kalau yang ini beli dulu pakai uang bosku ya, tapi kita dimakan bersama gitu loh teman-teman. Uang yang bosku ngasih maksudnya. Kalau yang 215 nih uangku sendiri pribadi. Dan aku beli ketan juga, beli terigu. Nah, kemarin lusa itu aku bikin bakwan crispy hot, sama bikin ini kedelai goreng, aku bikin pencok. Pencok itu seperti ini teman-teman, ada sambal urap-urap seperti ini, terus dikasih air panas, terus kedelainya ini dipenyat-penyat gitu, pecah 2 gitu ya, terus dicampurkan seperti urap-urap seperti ini.
Nah, hari ini aku masak urap-urap ya. Jadi ini daun ubi, terus kobis dari bosku, timun dari bosku. Dan ini cabai persediaan di bosku. Lainnya dari aku sendiri. Nasi dari bosku ya. Dan ini aku masak jadah. Jadah tuh ketan loh. Ketan putih ini tadi aku kasih garam, aku urap dengan ini kelapa. Nanti aku tetel-tetel jadikan jadah goreng. Jadi seperti ini teman-teman. Kalau kita tuh pengen makan enak, pengen makan apa ya beli. Jadi ini sudah ada kacang hijau, ada santan, ada kelapa parut, ada ketan, ada terigu, ada kecap, dan ada cabai yang utama tuh ya. Ada cabai itu sudah tenang teman-teman. Jadi adem ayem, mau makan apa tinggal makan. Sudah seperti itu, nggak harus apa ya, ikan-ikanan, daging-dagingan pun aku sudah nikmat seperti ini teman-teman. Bukannya aku nggak disediain bosku ya, itu banyak yang aku sepilkan itu tadi, tapi aku ya udah nikmat makan seperti ini teman-teman, seperti di Indonesia. Ya udah kita makan ya. Aku tadi kan sudah berdoa, terus bikin viti ini. Nah, nikmatnya luar biasa. Kita di luar negeri, orang Indonesia tuh bisa makan ala Indonesia seperti ini, luar biasa nikmatnya teman-teman. Dan bisa tetap menjaga sholat 5 waktu kita, bisa puasa, itu benar-benar bersyukur. Alhamdulillah di Taiwan hampir 11 tahun, walaupun aku nggak pernah ambil cuti liburan pribadi, itu tetap happy dan bersyukur teman-teman. Dan alhamdulillahnya juga bosku juga sering ngajak jalan-jalan keluar kota. Selain jalan-jalan keluar kota, kita sering diajak jalan-jalan ke mall, happy shopping gratis, makan-makan di resto gratis. Kalau kita keluar kota, biasanya ke Hualien, Kenting, Pintung gitu. Biasanya nginep di hotel tuh 3 hari sampai 4 hari. Dari hotel satu pindah ke hotel satunya lagi. Bosku tuh kalau ngajak aku keluar kota tuh mengeluarkan uang banyak loh teman-teman. Katanya bosku, ini tidur di hotel 1 hari apa 1 malam gitu loh, sama plus makannya gitu, hampir 1 kali gaji kamu. Tapi bukan gajiku yang kontrak kedua sampai kontrak keempat ini teman-teman, masih gaji normal dulu ya kontrak pertama. Sekarang kan sama bosku aku digaji ART resmi, rasa gaji pabrik, plus naik gaji 9.000 NT setara 4,5 juta. Pokoknya cair bersih tuh tanda tangan 15 juta sampai 20 juta itu plus bonusan tambahan ceperan teman-teman. Selain aku berkarya sendiri, luar biasa. Bosku nggak pelit teman-teman. Contohnya kayak bulan 9 kemarin tuh ya, 2023 tanggal 19 anakku dikasih rezeki 4.000 NT setara 2 juta untuk sanggup sekolah. Karena kan aku baru cuti dari Indonesia, baru balik ke Taiwan ya, tanggal 2 bulan 9 2023. Otomatis belum gajian, belum punya uang cash. Terus dikasih sama bosku. Nah, itu uang dari tante mantan suami masuk ATM-ku, tukar rupiah gitu loh teman-teman, dibantu bosku. Dan tante mantan suami tuh bayar di ATM-ku gitu. Ya udah buat anakku. Terus hari Sabtu tanggal 23 bulan 9 2023 ya, anakku dapat rezeki dari bosku lagi 72.000 NT setara 36 juta. Bos bantu beli motor NMAX teman-teman, dikasih uang lebih dari harga motor NMAX. Kalau mau membantu motor NMAX itu, beli motor NMAX sudah dari sebelum lebaran Indonesia teman-teman. Nah, itu bosku pas habis lebaran Indonesia bilangin aku, sementara Lala ganti ban dulu aja, nanti beli motornya kalau kamu sudah cuti bulan 8, anak kamu atau Lala ya, kamu ajak ke dealer untuk milih motor apa yang Lala mau dan cek harga gitu. Sementara bos kasih uang lah katanya untuk ganti ban. Bener guys, itu anakku dikasih uang 5.000 NT setara 2,5 juta untuk ganti ban depan belakang luar dalam. Jadi bosku tuh ngasih uang motor anakku sama artinya berapa? 72.000 NT ya, yang aku habis cuti bulan 8 balik ke Taiwan bulan 9 tuh ya. Tanggal 23 itu setara 36 juta, dan bulan 5 tanggal 11 2023 dikasih untuk beli ban 5.000 NT setara 2,5 juta. Sama artinya 40 juta 500 ya teman-teman ya. Nah, belum yang itu, yang 2 juta itu 42.500.000 bosku ngasih uang anakku sama artinya untuk motor sama sanggup sekolah. Luar biasa kan, bersyukur alhamdulillah. Habis itu bosku masih naikkan gaji aku bulan 9 tuh, cair gajiku bulan 9 ya, cair hari Senin malam tanggal 2 bulan 10 2023 dinaikin lagi 3.000 NT setara 1,5 juta. Jadi total kenaikan jadi 9.000 NT itu setara 4,5 juta per bulan khusus kenaikan gaji. Selain aku digaji full ART resmi rasa gaji pabrik, dibebaskan potongan agent askes medikal, masih dinaikkan gaji.
9.000 NT setara 4,5 juta. Dan rezeki yang tak terduga luar biasa. Dan itu anakku bukan dapat rezeki dari bosku yang pertama kali, bukan teman-teman. Dah kesekian banyak kalinya. 2022 itu dibantu beli HP iPhone. Anakku sama ibuku tuh dikasih 15.000 setara berapa? 8 juta. Terus 2021 anakku bikin kamar tuh dibantu 10.000 NT setara 5 juta. Sering teman-teman ngasih uang anakku 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, 13.000 tuh sering bosku. Dan paling banyak sendiri ngasihnya bulan 9 2023. Luar biasa. Total 76.000 NT setara 38 juta. Bantu sanggup sekolah sama apa tuh? Motor NMAX. Jadi aku tetap bersyukur teman-teman, di sini tetap bisa menjalankan kewajibanku sebagai muslim, menjaga sholat 5 waktuku, sholat sunnah lainnya, bisa puasa Ramadan, puasa sunnah lainnya, di rumah dan di luar rumah tetap bisa pakai jilbab, nggak dimarah, nggak dimaki-maki, no comment bos. Terus aku tetap bisa makan ala Indonesia seperti ini. Nah, kalau aku pengen makan ala Indonesia, ya udah aku tinggal beli bahannya, aku beli. Jadi aku tuh jarang beli matang ya teman-teman ya. Karena apa? Kalau beli matang tuh sekali aku makan habis. Kalau aku buat beli mentah seperti ini berkali-kali aku makan gitu loh. Ini contohnya ya. Aku beli 215 NT. Kalau aku buat makan sekali 2 kali habis kalau beli. Nah, kalau aku makan sendiri, ini aku sudah masak berapa kali? 1, 2 kali ini. Ya. Terus masih banyak. Nah, bisa untuk masak lagi kalau kita pengen makanan ala Indonesia. Mantap. Kita ambil cerita ya teman-teman ya. Jadi intinya seperti itu teman-teman. Hidup itu cukup bersyukur saja indah dan tetap bertawakal. Jadi intinya hidupku tanpa sholat, tanpa sholawat tuh terasa gelap, terasa tiada cahaya, tiada warna gitu teman-teman. Kalau menurutku, kalau kalian nggak tahu ya. Makanya aku dulu nggak terpesona dengan gaji iming-iming besar. Tetap sambil bersolawat. Alhamdulillah tembus 58.456 kali solawat. Nah ini ketannya. Jadi intinya seperti itu teman-teman. Karena apa? Kecantikan, kekayaan, kegantengan, kehebatan, harta benda, mobil mewah, rumah mewah bukanlah suatu jaminan kebahagiaan. Dan bukanlah jaminan di hari akhir kita teman-teman. Kecuali amal kebaikan kita. Begitu. Makanya aku dulu tuh nggak terpesona dengan gaji besar. Walaupun kontrak pertama dulu aku masih digaji normal ya teman-teman. Dan gajiku tuh masih pokok aja masih 15.880 NT. Tahun 2013 bulan 3 aku masuk Taiwan. Sampai sekarang 2023 bulan 12. Kontrak keempat sudah hampir habis ya, tinggal 16 bulanan lagi. Hampir genap 12 tahun. Aku tetap bersyukur teman-teman. Dulu itu ditawari teman. Mungkin tuh teman tuh kasihan aku karena aku terjerat hutang ratusan juta rupiah. Potong gaji 9 bulan, gajiku masih gaji normal. Apa-apa menanggung sendiri dulu. Kalau kayak apa ya, potongan agent Askes Medical itu loh teman-teman. Potongan agent kan setiap bulan 1.500. Terus Askes kalau nggak salah dulu itu 225. Terus medical 1.800. Nah, kurang lebih pokoknya kalikan saja dulu itu kurus sekitar 380 saat itu kontrak pertama sampai 388. Nah itu teman-teman itu belum bersih. Terus aku masih setiap bulan bayari bank. Anakku masih kecil, nyusunya kuat, jajannya kuat. Terus bayari bank seperti itu. Mungkin temanku tuh kasihan gitu loh. Ditawarin aku ada bos gajinya lebih besar dari kerjaanku gitu loh. Terus bisa cuti liburan pribadi. Aku nggak terpesona teman-teman. Aku tetap bertahan ke satu bos ini. Tapi apa ya teman-teman, semua kebutuhanku dipenuhi teman-teman. Walaupun gajiku dulu masih normal. Ya kayak makanan seperti itu full di kulkas, perlengkapan mandi terpenuhi. Jadi intinya apa ya, dari ujung rambut sampai ujung kakiku terpenuhi sampai saat sekarang pun. Dari awal masuk sampai sekarang, masuk Taiwan sampai sekarang. Kecuali 3 yaitu softtek, CD, kacamata beli sendiri. Karena bosku cowok nggak mungkin beliin itu gitu. Kalau sepatu, sandal, tas, baju, jaket, apa itu, kaos kaki semacam itu ya, topi, kemeja itu
dipenuhi dari bos. HP ini HP yang aku pakai yang ke-8 kalinya, plus paket internet tiap bulan bos isi juga, plus dompet. Terus wifi gratis, wifi rumah non-stop 24 jam. HP ku yang lainnya yang masih aktif pakai wifi rumah. Kalau ini pakai internet, jadi keluar aku tetap bisa internetan. Begitu teman-teman ceritanya. Jadi aku bersyukur apa yang sudah ada itu indah teman-teman. Karena apa? Aku tuh udah nyaman di sini, bosnya tuh menghargai sesama, agama sesama, dan gaji lancar, komunikasi dengan keluarga lancar, semua kebutuhanku terpenuhi. Dan aku dulu nggak terpesona dengan iming-iming gaji besar, bisa cuti liburan pribadi ya teman-teman. Itu apa? Karena apa? Aku tuh berpikirnya gini, aku nggak tergiur dengan gaji besar, bisa cuti liburan pribadi. Belum tentu nanti aku cocok, belum tentu juga pasien yang aku rawat tuh cocok, belum tentu juga bos itu cocok, belum tentu juga aku cocok dengan kerjaannya gitu loh teman-teman. Belum tentu juga semua kebutuhanku dipenuhi sama bosku ini gitu. Walaupun saat itu aku masih digaji normal ya teman-teman. Belum digaji ART resmi rasa gaji pabrik, belum dinaikkan gaji luar biasa, ceperan belum banyak juga seperti saat ini. Nah rezeki tak terduga ya buat anakku. Bulan 9 tuh lihat teman-teman, sampai hampir 3 bulan gajiku. Gaji ART resmi rasa gaji pabrik plus naik gaji 9.000 NT setara 4,5 juta. Nah, kalau gaji pokokku hampir 4 bulan gaji kurang 4.000 NT setara 2 juta lagi. Luar biasa kan? Dan sering itu, nggak cuma sekali 2 kali. Justru gajiku kalah gitu loh. Dan 2023 ya bulan 9 itu sah cair 1 bulan gajiku, ART resmi rasa gaji pabrik plus naik gaji 9.000 NT setara 4,5 juta itu tadi teman-teman. Sama rezeki anakku dari bosku hampir 3 bulan gajiku, sama uang dari temenku tukar rupiah ya, karena aku kan pulang dari Indonesia bawain rupiah gitu, tukar 1 juta. Itu cair teman-teman, kurang lebih 55 juta 500 itu 1 bulan dapat rezeki hampir 3 bulan gajiku, yang bikin banyak dari bosku untuk anakku itu. Nah kalau rezekiku bulan 8 aku cuti, pesangon dolar Amerika itu kurang lebih 10-an juta ya, itu tak tambah uang NT Taiwan, aku tukar 1.000 NT. Itu kan aku tukar pertama di Indolopo, itu sama didampingi sama ibu mertua, ibu mantan suami, sama anakku, dan diantari bapak mertua, kita satu mobil gitu loh teman-teman. Tapi bapak mertua nunggu di luar, aku, anakku, ibu mertua di dalam pasar. Tukar di toko emas pelangganku teman-teman, itu tukar 500 dolar Amerika yang 100-an ya, itu jadi 2.250.000 salah, 7.250.000, luar biasa kan. Nah yang tukar kedua itu aku tukarnya di Ponorogo sama anakku 180 dolar, yang 50-an dolar itu 2 lembar berarti 100 ya. Setiap mata uang dolar itu nggak sama teman-teman belinya ya, tuh penukarannya nggak sama. Itu yang 50 dolaran ya, itu kan 2 lembar berarti 100, itu per dolarnya tuh dibeli 13.000. Terus yang 30 dolar itu 10-an, berarti kan 3 lembar ya, itu dibeli 11.000 per dolar. Dan aku sama nukar 1.000 NT dibeli 470 per 1 NT. Jadi itu jadi 2.750.000, berarti 10 juta genep. Selain uang pesawat 14 juta PP, 25.700.000 itu 2 bagasi teman-teman. Dan sebenarnya rugi loh bosku tuh beliin aku 2 bagasi, karena aku 1 bagasi saja nggak kepake semua gitu loh. Aku saat cuti pulang ke Indonesia itu ya, itu aku cuma bawa sekitar 20 kiloan. Terus aku balik ke Taiwan sekitar bawa 23 kiloan. Sedangkan jatahnya tuh 1 bagasi 30 kilo. Masih sisa banyak kan, rugi tuh bosku, kasihan lah. Belum uang jajan, belum uang bayari BPJS ke agent dan lain-lain ya. Khusus aku cuti bulan 8 pesangon dolar dan pesawat dan lain-lain ya. VS rezeki anakku bulan 9 dari bosku 76.000 NT setara 38 juta itu teman-teman. Bosku kurang lebih ada rego kantong 80 juta. Luar biasa ya. Terus aku di Taiwan baru balik 1 minggu tuh ditanya sama bosku gini, ini kamu nggak mau itu seperti mantan suami kamu, apa itu kerja tanpa batas itu teman-teman, semau kita di Taiwan tuh kan sekarang tanpa batas itu apa, PTTM. Nah ditanyain gitu aku jawab
gimana ya, aku diam. Terus bosku gini, diamnya tuh aku berpikir gini loh, berarti bosku tuh berharap aku tuh masih bekerja ikut bos untuk jangka lama gitu loh. Terus aku tuh diam, gak cepet jawab. Bosku tuh sudah jawab gini, apa kamu mau menjalankan usaha kamu di Indonesia lagi, Mini, katanya. Terus aku jawab gini, teman-teman, belum tahu bos, aku kan gitu, masih lama gitu. Terus bosku ganti nyandain aku gini, nanti beli rumah di Taiwan, Mini, katanya. Kamu tetap di Taiwan, katanya. Kerja di Taiwan, katanya. Dalam hatiku, beli rumah di Taiwan, terus rumah impianku di Indonesia buat apa? Pikirku gitu, teman-teman. Terus aku jawab gini untuk menghargai bosku ya. Beli rumah di Taiwan mahal, bos, akan gitu toh. Terus katanya bosku, nggak apa-apa, Mini, kan kamu tetap kerja di Taiwan. Dalam hatiku terus gini, kalau dibeliin ya mau, bos. Nanti kalau aku sudah nggak di Taiwan tak jual. Kalau dibeliin ya mau ya, guys ya. Rumah di Taiwan tuh mahal, guys. Terus bosku ngomong gini, pas aku mau cuti itu ya, nanti Mini Lala kalau sudah besar, maksudnya udah punya KTP gitu loh, udah pengalaman, bos bantu Lala bisa main ke Taiwan. Luar biasa kan, guys, bosku. Dan aku ngomong curhat, keinginan dalam hidupku apa, bos? Kalau bos tahu, aku cuma ingin bahagiakan kedua orang tuaku, bahagiain anakku, nyekolahin Lala sampai jadi anak pinter sukses. Terus selebihnya aku tetap bisa mempunyai usaha seperti dulu, aku ada pemasukan, bisa nyenengin keluargaku, kedua orang tuaku, anakku, saudara-saudaraku juga tetap bisa nyenengin sesama seperti yang sudah aku jalani ini, bos, akan gitu loh. Terus selebihnya ada uang, aku keinginanku bisa itu, bos, pergi umroh, katanya. Umroh haji, katanya bosku, haji, Mini, gitu. Terus katanya bosku ditanggapi, guys. Aku kan sambil nangis ya, aku nguli di situ tuh, sambil lap-lap tuh. Katanya bosku, nggak apa-apa, Mini, kamu kalau ada keinginan untuk haji, bosku paham, haji. Di Taiwan tuh juga ada Mini muslim haji, katanya. Nanti bos bantu biayailah, katanya. Kalau aku pribadi, bos, keinginanku pengennya umroh lah aku itu. Nggak apa-apa haji, katanya bosku. Kalau haji itu lama loh, bos, nunggunya. Terus biayanya juga mahal. Bosku bilang nggak apa-apa, katanya, guys. Bos bantu biayai, luar biasa kan, guys. Bosku tuh nggak bohong, guys, kalau ngomong. Ya, bos, ibaratnya gini loh, bos. Aku di Taiwan lama ya, bos. Ya benar, di sini tuh aku bisa menjaga sholat 5 waktuku, bisa puasa, bisa pakai jilbab. Tapi apa ya, bos? Aku tuh pengen kayak apa ya, guys? Ingin benar-benar kayak menyucikan diriku gitu, guys. Aku tuh merasa berlumuran dosa gitu loh, banyak salah kilap dan dosa gitu loh. Nggak tahu tiba-tiba tuh setelah aku sholat tobat ya, guys, 2021 bulan 12 tanggal 15 aku benar-benar sholat tobat, guys, berserah diri kepada Allah. Salah dan dosa aku tuh apa ya, kok diberi cobaan bertubi-tubi, 2 kali tertimpa musibah ratusan juta rupiah sebelum jadi TKW Taiwan 2012 bulan 4. Gara-gara jadi TKW Taiwan kan aku tertimpa musibah, guys, ratusan juta rupiah melayang gara-gara para nasabah mantan suami yang tidak tanggung jawab. Itu ibu mertua jual truk kurang, akhirnya aku juga jadi TKW Taiwan, rela meninggalkan karir usaha yang aku rintis selama 4 tahun. Kurang lebih usia aku 22 tahun, anakku 2008 usia 1 tahun, guys. Terus aku tinggalkan. Ini jam istirahat, guys. Aku santai jadinya. Terus aku tinggalkan demi membayar hutang orang, ternyata hutang lunas ratusan juta rupiah, rumah tanggaku kandas. Tuh oke ya, guys. Aku mulai punya tabungan, mulai aset-aset, dan aku rujuk sama mantan suami 2019, aku cuti kedua bulan 5 tanggal 25 ya, intinya bulan 6 nya aku di rumah lah, balik ke Taiwannya lagi tanggal 27 kalau nggak 26 bulan 6 2019. Terus aku tuh udah punya kepikiran, guys, mau beliin mobil mantan suami gitu loh. Nah ternyata uangku dibawa temanku 266 juta, itu orang Semarang, Jawa Tengah, Kota Mejen. Yang aku apa, guys, mau kirim ke toko Indo, saat itu toko Indo nggak bisa. Dan temen sudah aku anggap seperti adik itu menawarkan jasanya, guys, mau bantuin. Biasanya kan amanah, guys, aku nggak ada pikiran negatif. Oh, dia itu pamitan mau cuti, katanya belum ada 3 tahun, dia 1 kontrak aja belum finish, mau nikah gitu. Jadi aku ya percaya saja lah, guys. Kamu mau ngurus itu, katanya kan ATM, HP hilang gitu kan. Kan aku suruh laporan ke polisian kehilangan gitu loh, guys.
kan bisa dibekukan gitu ATM gitu. Tapi memang itu direncana guys mungkin. Nah, akhirnya sebelum dia cabut dari Taiwan itu aku minta uangnya guys, dikasih 66 juta. Nah itu uangnya bertiga, bukan uangku sendiri ya. Uangnya tante mantan suami, uangku, uangnya temanku Ngawi, Jawa Timur ya. Tapi paling banyak uangku guys. Uangnya tante mantan suami 38.500.000 dah aku ganti guys. Pas itu aku menjalankan usaha juga ruami guys. Jadi aku ganti, aku bayar 3 kali kalau nggak 2 kali. Lunas. Bukan pakai gaji guys. Terus sama temanku kan sebelum cabut dari Taiwan tuh dikasih 66 juta ya guys ya. Itu seharusnya uangku guys yang keluar. Terus aku karena yang mengeluarkan uang, ya udah aku kasihkan temanku Ngawi dulu gitu. Terus akhirnya kan kurang 200 juta sampai saat ini. Nah, jadi yang 150 juta itu uangku pribadi, yang seharusnya aku buat beliin mobil mantan suami itu tadi, sebenarnya kan rumah tangga rujuk. Aku kira akan baik-baik saja gitu guys. Ternyata sebaliknya justru kandas 2021 bulan 1. Begitu guys ceritanya guys. Akhirnya aku dibantu bosku ini juga. Disuruh cepat ngurusi. Aku dikasih uang 35.000 NT setara 17,5 juta. Jadi aku datangi keluargaku, datangi ke Semarang, Jawa Tengah, Kota Mijan. Aku bawa polisi 1. Karena itu kan bukan sistem hutang piutang guys. Kirim uang tapi tidak dimasukkan di ATM tujuanku. Justru dimasukkan ATM adiknya dengan alasan hilang gitu. ATM hilang, HP hilang, terus alasannya tidak masuk akal lagi setelah kita datangi ke rumahnya sana. Alasannya ibu temanku yang sakit stroke itu katanya uang dirampok orang di jalan, kan nggak masuk akal kan. Tadinya nggak ada kata-kata itu, cuma ATM hilang, HP hilang, terus ditambah-tambah itu, jadi kan cuma alasan mereka saja. Akhirnya alhamdulillah jalur aman guys. Ada hitam di atas putih, bermateri, bertanda tangan. Walaupun belum tepat janji ya guys. Setidak-tidak kan sudah ada tanda tangan di atas, hitam di atas putih, bermateri gitu guys. Dan urusan polisi. Jadi kapanpun bisa kita urusi. Bukti kuat di tanganku guys. Saat itu aku belum mempunyai aplikasi untuk kirim uang guys. Jadi aku tuh kirimnya di toko Indo. Sama dulu tuh bantu temanku pulang Indonesia, jadi bingung. Dan aku di Taiwan 11 tahun hampir ya, 2024 bulan 3 nanti nggak pernah cuti liburan pribadi. Mungkin bosku juga memaklumi lah guys. Oh iya, ini kan nggak pernah cuti liburan pribadi gitu mungkin. Terus jadi ya udah dibantu itu sama bosku, alhamdulillah. Tapi guys, alhamdulillah ya, jarak 1 tahun kemudian aku bangkit. Rezekiku lancar, karir usaha yang aku jalankan lancar. Hal lain aku digaji ART resmi rasa gaji pabrik. Ceperan tuh banyak. Akhirnya 2020 bulan 10 ya, aku bisa mendirikan rumah impian yang kedua. Lantai 1, lantai 2, dan finishing lantai 1. Dan sekarang bikin yang belakang 2023 bulan 10 ya. Lantai 1, lantai 2. Kemarin lusa proses pembikinan tangga. Nah, begitu guys. Nah, kalau yang sebelum 1 tahun, kalau yang musibah pertama 2012 bulan 4 itu aku bisa bangkit dalam tempo 14 bulan guys, atas saran bosku 2015. Aku tunggu ceritanya nak menelan nasi itu kan gara-gara karena apa, mantan suami yang tidak tanggung jawab, ibu mertua dia kurang. Itu kejadian 2012 bulan 4 atau 1 tahun setelah aku bisa mewujudkan rumah impian pertama. Lantai 1, lantai 2, rumah samping depan jalan raya strategis guys. Berdiri 2011 bulan 5. Aku menjalankan usaha itu 2008 sampai 2012 guys. Dari modal 50.000 awalnya. Modal kepercayaan, awalnya cuma baju, akhirnya menjadi aneka macam. Akhirnya aku bisa berdiri sendiri, jadi penyetor, pengkredit, pengekes, memegang 20 desa areal Ponorogo, Kota Riok, Jatim. Akhirnya ikut berantakan juga gara-gara mantan suami tertimpa musibah ratusan juta rupiah itu guys. Jadi apa ya, itu modalnya pun ikut ludes. Nah ya aku jualan awalnya cuma dari baju ya, 50.000 uangnya tante ribuan baju, bukan uangku pribadi tuh guys. Anakku usia 1 tahun, aku belum bisa bekerja, mantan suami habis kena PHK saat itu. Terus habis itu mantan suami panggilan lagi, kerja aktif lagi, otomatis dapat uang pemasukan guys. Selain aku dari hasil-hasil yang aku kumpulin,
Tiap bulan aku dapat uang dari mantan suami, aku kumpulin, tidak aku buat foya-foya, nggak buat hambur-hamburan guys. Aku kembangin, aku buat modal. Akhirnya aku mempunyai modal yang cukup, aku bisa menembusi tangan pertama. Aku kenal banyak bos di dalam pasar, dan bos-bos yang jadi penyetor mobil box itu, yang nyetori dalam pasar itu aku ikuti. Akhirnya aku bisa menembusi tangan mereka, jadi aku bisa jual seperti orang-orang dalam pasar juga guys. Jadi keuntunganku jadi lipat gitu loh. Terus akhirnya aku jadi jualan sepatu, sandal, tas juga, selain jualan baju ya. Terus jualan sayur fresh hasil bertani sendiri, kulaan di pertanian. Di rumah jualan sembako lengkap. Dan selingan sore kalau nggak keliling baju, sepatu, sandal, tas, sepatu itu ya guys ya. Aku kan keliling 2 kali guys. Satu hari itu 8:30 aku pergi, kurang lebih jam 12 sudah sampai rumah. Aku rekap-rekap, cek barang apa yang habis, apa yang diminta para pelanggan lagi, keliling sore ya. Terus itu aku siapin sama ngecek hasil kita dapat berapa, barang keluar berapa, dihutang orang berapa, orang bayar berapa. Karena aku cashin, kreditin, aku setorin juga gitu guys. Terus kalau sore aku nggak keliling baju, sepatu, sandal, tas, aku tuh jualan menu guys ya. Seperti kayak ini guys, aku pinter masak orang itu. Ya jualan lontong sayur, lontong pecel, lontong kecap, aneka gorengan, aneka jajan anak-anak seperti itu. Nah, kalau sore itu keliling biasanya aku 1:30 guys. Kalau baju ya 1:30 aku keliling. Pulangnya tuh pokoknya sebelum jam 5 aku sudah sampai rumah. Pokoknya sebelum waktunya jam sholat asar itu aku sudah di rumah guys. Duhur juga gitu. Terus kalau jualan makanan ya, menu tuh kalau sore aku jam 3 keluarnya. Lebih molor 30 menit gitu. Karena kan agak sore-sore gitu. Nah itu guys, tempatnya keranjang bayi itu, popok itu, di Taliban sama bapakku. Terus gini kan ada apa ini, sayuran seperti ini kan. Lontong pecel kan harus ada sayuran juga, lontong kecap. Ini sayurnya ada berapa, disap-sap gitu guys, ditaruh di ceting. Terus nanti gorengannya aku ada berapa macam gorengan, andekan 4 ya udah kita buat contoh-contoh saja, ditaruh di keranjang popok bayi yang sudah diikat bapakku pakai ban itu tadi. Terus apa tuh sayur lodeh alias sayur santannya itu untuk lontong sayur itu ya guys, itu ditaruh di toples besar, ditutup kenceng yang diputer itu, toples yang puteran itu. Nah itu, dan stok-stoknya keselak guys, maaf, keselak cabai, sambel, kayak stok lontong, air, sambel, piring, sendok, semacam kertas minyak, daun itu ditaruh di depan. Aku bawa tas lorek-lorek gede itu, pisau semacam itu ya di depan guys. Itu untuk stok kalau habis yang di dalam keranjang belakang itu tadi ya, keranjang popok bayi itu loh guys. Nah di situ kita tinggal ambil di depan, kita potong-potong gitu. Gorengan juga ada stoknya di depan. Nah itu guys, perjuanganku luar biasa. Jadi aku pegangan uang, punya rumah, bisa makan, nggak usah beli ya, kayak nasi, kayak beras, kayak sayuran itu bukan di saat jadi TKW saja guys. Sebelum jadi TKW Taiwan, alhamdulillah sudah tercapai gitu. Jadi kayak punya rumah sendiri bukan di saat jadi TKW Taiwan. Begitu guys ceritanya. Jadi sebelumnya sudah tercapai kerja keras kita di usia muda gitu. Jadi intinya saat aku dihina orang, direndahkan orang atas pekerjaanku sebagai TKW, katanya kerjaan kamu babu, gaji kamu berapa, punya kamu apa, pangkat kamu apa, kamu itu kelas teri jangan melawan kelas kakap, kamu itu ibaratkan tai atau tinja atau kotoran kita guys, yang sudah diinjak-injak pakai kakinya, katanya guys, sudah tiada harganya lagi. Saat dihina itu guys, aku sebenarnya di rumah sudah punya rumah sendiri itu tadi, rumah impian pertama, lantai 1, lantai 2, rumah samping. Mau makan tinggal tanam di tanah sendiri, tidur nggak usah kepanasan, tidur nggak usah mikir bayar kontrakan, nggak kepanasan, nggak kehujanan, tidur nyenyak di rumah sendiri gitu. Tapi aku nggak ngomong guys, kalau aku tuh udah pernah punya usaha sendiri, udah tercapai ini tuh nggak ngomong. Ya udah direndahkan, rekan bisnis online ya aku gini aja jawabku, alhamdulillah mbak, apapun, alhamdulillah tabarakallah mbak, apapun pekerjaanku, berapapun gajiku, yang penting halal barokah untuk keluargaku. Dan dia tuh nggak tahu alasanku jadi TKW Taiwan tuh apa gitu loh. Karena tertimpa musibah ratusan juta rupiah melayang, ibu mertua jual truk satu-satunya masih kurang gitu loh guys. Sebenarnya sakit guys aku dihina seperti itu, tapi aku belajar sabar dan ikhlas. Alhamdulillah guys, indah guys. Ya itu tadi, aku bisa bangkit dalam tempo 14 bulan ya, yang musibah pertama.
gara-gara para nasabah mantan suami yang tidak tanggung jawab, sampai ibu mertua jual truk kurang, aku jadi TKW Taiwan, bayar hutang ratusan juta rupiah, melayang. Walaupun pada akhirnya rumah tanggaku kandas, aku tetap semangat, sabar, ikhlas menerima takdir dari Allah, guys. Indah. Nah itu guys, aku bisa bangkit dalam tempo 14 bulan atas saran bosku. Nah intinya sama bosku tuh diajak buka ATM rekening pos, guys. Katanya, Mini kamu buka ATM rekening pos di Taiwan gitu. Nah aku tuh kontrak pertama masih olah-olah ya guys, belum pengalaman gitu loh. Terus berapa ya bayarnya gitu dalam hatiku. Tapi kan aku belum lincah ngomongnya juga, guys. Itu kan 2013 bulan 3 aku masuk jadi TKW Taiwan. Nah itu 2015 bosku menyarankan, aku punya uang 200 NT, nggak ada 100 ribu guys, karena uang habis aku kirim ke Indonesia ya, untuk bayar hutang sama kebutuhan anak ya, untuk itulah kebutuhan anak. Terus anakku masih nyusu kuat, jajan kuat, masih balita guys, anakku 5 tahun 5 bulan aku tinggal tuh. Loh akhirnya aku buka lah, ikut bosku di kantor pos, rekening pos, sekalian sama bantu bu bosku untuk periksa dokter gitu loh guys. Terus aku sampai di kantor pos tuh diminta uangku sama bosku, katanya, Mini mana uangnya, katanya mau dikasihkan petugasnya gitu loh guys. Nah aku keluarin lah itu uang 2 lembar kan 100 merah-merah itu ya guys ya. Bosku tuh lihat aku tuh kayak bengong, kayak heran, kayak malu sama petugasnya kali guys. Terus habis itu ya udahlah aku kasih ke bosku. Ternyata itu juga bisa guys untuk membuka ATM rekening pos. Terus aku tuh berpikir guys, oh ya aku tuh di Taiwan kan banyak teman, di Indonesia aku sudah pernah mempunyai usaha sendiri ya kan. Terus ya udahlah aku kembangkan guys usaha karirku yang ada di Indonesia itu dari Taiwan gitu. Aku cukup mereka-reka totalan bayaran, setor orderan ke suami, dulu masih suami ya, 2021 bulan 1 kan mantan. Setelah aku bikin rumah impian yang kedua, sehabis uangku dibawa temenku orang Semarang Jawa Tengah itu tadi loh guys, 266 juta baru dikasih 66 juta itu jarak 3 bulan kemudian setelah rumahku impian kedua baru down lantai 1, belum finishing ya, baru berdiri 3 bulan, justru rumah tanggaku kandas guys. Disitulah guys aku sedih guys. Di saat aku diberi ujian 2 kali ratusan juta rupiah, aku bisa bangkit dalam tempo yang ujian pertama ya sebelum jadi TKW Taiwan, 14 bulan aku bisa bangkit ya. Maksudnya 14 bulan aku merintis, aku bisa bangkit kembali gitu guys. Dan yang ujian kedua uangku di bawah temanku 266 juta, baru dikasih 66 juta kurang 200 juta itu, aku jarak 1 tahun kemudian bisa bangkit mendirikan rumah impian kedua. Begitu aku bangkit, ekonomiku, cita-citaku tercapai lagi satu persatu, ganti diuji rumah tanggaku kandas gitu loh guys. Tapi aku tetap bersabar gitu loh. Jadi intinya yang menghina aku dulu ya, jadi TKW itu sebenarnya bukan cita-citaku, bukan kemauanku ya. Kalau aku tuh bisa menolak, aku nggak mau gitu loh. Ya, lebih baik aku tuh di rumah bisa berkumpul dengan anakku, suamiku, rumah tanggaku utuh. Nggak ada yang bercita-cita jadi TKW Taiwan, yang nggak tahu TKW mana saja ya. Intinya nggak ada lah. Apalagi sudah berkeluarga terus bercita-cita berjauhan dengan pasangannya, apalagi punya anak kecil gitu loh guys. Nggak ada yang bercita-cita seperti itu. Andai kan aku dikasih pilihan dulu tuh ya, kamu nanti jadi TKW Taiwan 8 tahun akan cerai gitu. Kamu pilih rumah kamu dijual untuk bayar hutang, apa kamu jadi TKW Taiwan rumah kamu masih utuh? Ya aku pilih rumahku dijual atau disita, tapi rumah tanggaku masih utuh, aku nggak usah jadi TKW, kan gitu kalau ada pilihan. Kan kita nggak tahu nasib seseorang tuh ke depannya bagaimana. Makanya aku paling nggak seneng ya guys ya, ada orang yang suka menghina, merendahkan sesama atas dasar apapun itu, entah dari segi fisik, materi, pekerjaan, karir, usaha, dan lain-lain. Karena apa? Di atas langit itu masih ada langit. Kita tidak akan pernah tahu nasib seseorang itu ke depannya bagaimana, dan kita juga tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi pada diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita di hari esok nantinya. Andai kan kita merendahkan sesama ya, entah itu dari segi fisik, materi, pekerjaan, dan lain-lain ya, saat ini kamu rendahkan, belum tahu 2 hari, 3 hari, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun kemudian dia itu akan diangkat derajatnya sama Allah, akan dinaikkan derajatnya, akan dijadikan orang sukses. Dan kamu belum tentu juga 10 menit yang akan datang, 1 hari yang akan datang, 1 bulan, 1 tahun yang akan mendatang, kamu dijadikan orang yang hina, dicabut semua kebahagiaanmu, kekayaanmu, nggak tahu gitu loh guys. Ya, jadi cukup bersyukur saja. Apa yang kamu sombongkan,
dengan cara menghina sesama, seakan-akan kamu paling tinggi, itu akan hilang gitu bila Allah itu berkehendak tanpa permisi gitu loh. Jadi kita boleh menunjukkan prestasi kita, pencapaian kita, penghasilan kita, kerja keras kita, tapi dengan cara jangan menghina merendahkan sesama atas dasar apapun itu. Kita cukup bercerita, memotivasi positive thinking, berbagi pengalaman, berbagi ilmu itu indah daripada kita menunjukkan tapi dengan cara menghina merendahkan ya teman-teman ya. Jadi intinya di atas langit itu masih ada langit gitu loh ya. Jadi cukup bercerita saja. Dan singkat cerita saja ya teman-teman, akhirnya satu buku tabungan itu tadinya isinya cuman 200 ente nggak ada 100.000 dalam tempo 14 bulan, satu buku tabungan itu menjadi ratusan ribu ente, ratusan juta rupiah. Sekarang menjadi 6 buku tabungan kalau nggak 5 buku tabungan. Alhamdulillah tabarakallah ya. Kuasa Allah tuh indah, asalkan kita tuh sabar, ikhlas, bersyukur, bertawakal, positive thinking saja lah intinya. Dan tetap sabar, ikhlas itu yang utama, dan tetap utamakan dalam kehidupan kita kunci kejujuran, tanggung jawab, amanah, bisa dipercaya. Dalam hal apa saja itu indah. Alhamdulillah akhirnya aku cuti kontrak pertama itu semangat tarik koper, dan 2014 ya sebelum aku menabung titip bosku itu, karena aku sebelumnya juga sudah menjalankan usaha juga ya, onlinean gitu loh. Itu aku bisa membeliin motor mantan suami New Fiction 2014 harga 28.800.000, luar biasa kan. Dan aku pulang mengantongi uang ratusan juta rupiah, bisa untuk finishing renovasi rumah impianku, pertama lantai 1, lantai 2 rumah samping yang aku bangun sebelum jadi TKW Taiwan, sebelum tertimpa musibah ratusan juta rupiah itu tadi, gara-gara para nasabah mantan suami yang tidak tanggung jawab. Tapi yang aku renovasi dan finishing yang rumah samping, yang buat tidur ya, itu yang ada 2 kamar dan ada ruang tamu. Nah itu kan rumahnya tuh modelnya kan Malang gitu ya teman-teman ya, mujur gitu loh. Itu kan ada pintu 3, yang sebelah kan menghadap ke utara rumah kita ya, menghadapkan jalan raya, depannya ada makam. Nah itu kan yang sebelah kanan tuh ada pintunya ditutup, diganti jendela kecil model sekarang. Dan yang pintu yang sebelah kiri itu diganti apa ya, batu alam, terus ada mainan kayak kuda-kuda gitu loh, hiasan kuda-kuda gitu. Nah yang sebelah barat, tembok barat ya teman-teman ya, yang tadinya nggak ada jendela dikasih jendela 2, dan pintu-pintu tertutup dan pasang keramik dan dilepa dan beli isi rumah, meja, kursi, almari semacam itu. Tapi nggak tahu kemana meja, kursi, almari, aku cuti udah nggak ada. Aku nggak mempermasalahkan soal itu. Intinya aku bersyukur lah intinya ya teman-teman, aku bisa membahagiakan apa ya, keluarga kecilku, walaupun endingnya pada akhirnya perjuanganku sia-sia gitu loh. Sia-sianya gimana? Karena apa? Aku inginnya tuh keluarga kecilku bahagia, ternyata sebaliknya gitu loh. Tapi aku tetap bersyukur, alhamdulillah. Aku sudah ada anak ya, cantik, pinter sekarang. Itu adalah penyemangat dalam hidupku, itu adalah separuh nyawaku. Intinya tanpa ada anakku mungkin apa ya, hidupku tidak bisa sebangkit ini gitu loh teman-teman. Karena aku kuat, karena aku semangat, karena anakku dan kedua orang tuaku lah. Seperti itu. Kalau aku pribadi teman-teman, andai kan aku belum ada anak ya, terus rumah tanggaku gagal, ya udahlah. Aku pribadi mau makan insya Allah cukup ya. Nah karena aku tetap mau berjuang di Taiwan ya, karena aku demi anakku harus jadi anak yang pintar dan sukses, jangan seperti aku gitu loh, jangan menderita seperti aku, kerja harus di perantauan jauh gitu. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kadang tuh sakit aku bercerita seperti ini. Sakitnya apa? Sedih, nyesek. Begitu teman-teman, ini cerita kisah nyata dari aku yang sering dihina, direndahkan oleh sesama, entah dari segi fisik, materi, pekerjaan, dan lain sebagainya. Dan ada satu lagi, 2022 bulan 7 ya, itu ada yang bilang, ingin ke aku, bilang mbok jelek pula, itu kan ku ingat-ingat sampai mati pun. Aku tidak dendam ya teman-teman sama mereka-mereka yang menghina, merendahkan aku, entah dari pekerjaanku atau fisikku. Akan ku set muka-muka mereka, dan kan ku tunjukkan, kan ku buktikan aku bisa bahagia, bisa sukses, bisa bangkit kembali. Seperti itu. Jadi cukup kita balas doa yang terbaik saja, kejahatan gak usah dibalas dengan kejahatan yang sama. Itu yang bilangin aku mbok jelek pula, itu yang jelas orang syirik aja teman-teman. Menyesal atau sirik apa getun apa gimana nggak tahu ya. Intinya seperti itulah, nggak usah aku jelasin. Kalau dia merasa dia paham menonton VT-ku, kontenku,
Jadi intinya kecantikanmu itu belum seberapa, sombong nggak kira-kira. Kalau tahu orang yang sejati cantik, tanpa filter, tanpa edit, murni cantik, diketawain. Karena apa? Di atas langit itu masih ada langit yang lebih cantik, lebih segalanya itu masih banyak cantik luar dalam. Karena apa? Sejati orang yang cantik luar dalam itu lebih menjaga etika sopan santun, lebih menjaga lisan di setiap ucapannya, dan lebih bisa menghargai hati sesama. Sampai di sini mungkin paham yang bilangin aku mbok jelek pula. Cukup aku bercurhat di atas sajadah, kan ku sebut namamu dengan mengandalkan kun fayakunnya Allah. Bila Allah berkehendak itu mudah bisa membalikkan semua. Sama orang yang menghina aku atas pekerjaanku itu, aku nggak dendam ya, aku cuma berdoa di atas sajadah saja. Doaku terbaik. Bila Allah memberi yang tidak terbaik untuk orang-orang yang menghina merendahkan aku, entah dari segi fisik atau pekerjaanku atau materi atau karir usaha dan lain-lainnya, itu teman-teman, itu berarti karma dibayar nyata sama Allah. Dah gitu saja ya. Semoga bermanfaat. Jadi dari kisah cerita nyataku ini, kita tidak boleh saling merendahkan, menghina sesama atas dasar apapun itu. Karena kita tidak akan pernah tahu nasib seseorang itu ke depannya bagaimana, dan kita juga tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi pada diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita di hari esok nantinya. Bila Allah berkehendak itu mudah, bagikan membalikkan telapak tangan kita saja. Tinggal kun fayakun saja. Bila Allah berkehendak, sedetik pun bisa ludes semuanya. Hancur seketika. Entah itu kecantikan, kegantengan, kekayaan, harta, benda, dan lain sebagainya. Tanpa permisi. Ya, ingat itu. Camkan kata-kataku. Bagi yang masih sombong-sombong, menyombongkan dirinya dengan kecantikannya, dengan kekayaannya, dengan cara merendahkan sesama. Boleh kamu menunjukkan kesuksesanmu, prestasimu, pencapaianmu, penghasilanmu, tapi dengan cara jangan menghina sesama, itu indah. Oke? Semoga bermanfaat ya. Bila Allah berkehendak itu apa yang kamu miliki, apa yang kamu punya itu bisa diludeskan sekejap. Tanpa permisi. Kecantikan pun bisa dilenyapkan dalam sekejap. Entah Allah memberi cobaan ujian apa. Camkan kata-kataku yang bilangin aku mbok jelek pula, sama yang menghina kerjaanku. Babu, gaji kamu berapa, punya kamu apa. Bila Allah berkehendak mudah. Ingat ya, di atas langit masih ada langit. Dah gitu saja ya teman-teman. Ini sekedar bercerita. Jadi hidup itu tidak selamanya indah. Jadi hidup di dunia ini hanyalah suatu persinggahan. Jadi kekayaan, kecantikan, harta benda semacam itu tidak dibawa mati, ibaratkan katakan gitu. Yang dibawa apa? Amal kebaikan kita. Jadi kita cukup bersyukur saja, itu indah. Motivasi, positive thinking saja. Kalau kamu cantik, kasih solusinya. Kalau kamu kaya, kamu hebat, kamu sukses, bagi pengalaman, bagi ilmu. Itu indah. Motivasi, positive thinking. Itu saja indah. Daripada kita menyombongkan diri dengan cara menghina sesama. Itu berdosa, tidak baik. Ciri-ciri orang yang sombong, ciri-ciri orang yang tidak bisa bersyukur semacam itu. Paham nggak sampai di sini? Bila Allah berkehendak itu mudah mencabut semuanya, sekejap hilang. Dah ya, semoga bermanfaat. Thank you semuanya, Pepe. Maaf ya teman-teman, bukan bermaksud apa. Ini cuma mengeluarkan unek-unek dalam hatiku. Itulah pengalaman yang aku alami, dan alhamdulillah intinya dalam hidupku sekarang aku bersyukur indah pada waktunya. Di Taiwan ditemukan bos yang berhati malaikat. Aku tetap bisa menjaga sholat 5 waktuku, sholat sunnah lainnya, tetap bisa berpuasa Ramadan, puasa sunnah lainnya, tetap bisa pakai jilbab kalau keluar rumah maupun di dalam rumah, nggak dilarang, tetap bisa makanan ala Indonesia. Dan selain aku bangkit dari keterpurukan 2 kali ratusan juta rupiah, alhamdulillah aku tetap bisa nyenengin diriku sendiri, keluargaku, kedua orang tuaku, anakku, saudara-saudaraku, juga sesama di sekitar lingkunganku.
janda tua, duda tua yang nggak bisa kerja atau sakit, anak yatim piatu, donasi masjid, musola, semacam itu. Walaupun itu sedikit tapi ikhlas, dengan cara aku bikinkan tabungan kotak amal. Dan aku selalu ingin bercita-cita bisa menjadi seperti air putih, teman-teman. Walaupun tawar rasanya, tetapi bisa memberi manfaat untuk semua orang. Doain teman-teman. Makanya aku bangun channel YouTube ini dengan tujuan apa? Kalau aku sudah nggak jadi TKW Taiwan nanti, aku tetap bisa menjalankan semua itu. Nah, teman-teman ya, aku sepilkan dalam kamarku. Nah, jadi aku bikin tabungan kotak amal semenjak di Taiwan 2013 bulan 3, teman-teman. Dan ini tak buka dulu. Jedar tempat sholatku di sini, teman-teman. Nah, di dekat pintu. Kepala jadi korban kadang. Nah, di sini teman-teman. Bentar. Kok gelap? Nah, di sini kamarku dan ini penuh buku notarsi, rekap-rekapan teman-teman ya, seperti ini. Nah, ini kayak kamar pribadiku seperti ini, teman-teman. Nah, full seperti ini dan bikin seperti ini tabungan kotak amal. Dan ada juga tabungan berbagi rutin nih. Mertua atau ibu mantan sama ini baru dibongkar ya teman. Di kamar sebelah banyak teman-teman masih ada tabungan-tabungan seperti ini. Aku bikin ada 15, biasanya aku bongkar 1 tahun sekali ya. Untuk dibagikan 15 tabungan. Nah, kalau berbagi rutin tuh sewaktu-waktu teman-teman, sekiranya dananya cukup untuk dibagikan. Kalau kotak amal ini 1 tahun sekali. Ramadan menjelang lebaran. Begitu teman-teman ceritanya. Ya udah, semoga bermanfaat. Ini cerita kisah nyataku. Jadi hidup itu tidak selamanya indah. Hidup di dunia ini hanyalah persinggahan. Jadi nggak usah kita menghina merendahkan sesama atas dasar apapun. Itu karena di atas langit tuh masih ada langit. Ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat cerita kisah nyataku, buat pengalaman, buat pelajaran. Jadi jangan mudah lisan kita untuk menghina merendahkan sesama atas dasar apapun, itu indah ya. Oke, thank you semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.